Oke, selamat siang. Hari ini kita akan podcast salah satu siswa terbaik di SMK Kesehatan Galing Insan Mandiri. Jadi beliau ini adalah salah satu siswa terbaik yang mendapatkan beasiswa dari yayasan di tahun ajaran 2022-2023. Oke, mungkin kita bisa langsung tanya ya teman-teman, dengan namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Afwina Nurbulantika, saya dari jurusan TLM. TLM, apa itu TLM? Teknologi Laboratorium Medik. Oke, TLM ya. Sebelum kamu sekolah di sini, kamu di mana SMP-nya? Saya dari MTS Al-Islamiyah. Al-Islamiyah, di mana itu? Di Dusun 4 Veteran, Desa Kuala Air Hitam. Kuala Air Hitam, Selayang, Iya, Pak. Binjai. Iya. Oke. Ya. Jadi sebelum kamu masuk kemari, ya kan, kamu tahu sekolah ini dari mana? Saya sering lewat di sini juga, dan saya juga sering lihat di IG. Juga saya ada teman dari kakak juga dari sini, Pak. Nah, kamu lihat sini terus, kamu melihat, mak sekolahnya bagus sekali, cantik. Iya, Apalagi? Kayak tertarik gitu, rasanya pengen sekolah di kesehatan gitu, Pak. Sebelumnya ada keluarga yang kecimpung di kesehatan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Berarti baru kamu lah ya? Ya, Pak. Oke. Kenapa pilih kesehatan? Kan masih banyak sekolah lain, contohnya teknik komputer jaringan, terus tata boga, terus di luaran sana ada akuntansi. Nih kalau cewek-cewek ya biasa akuntansi kan. Iya, Pak. Entah apa yang dihitungnya nggak tahu lah, pokoknya mereka itu familiar dengan jurusan akuntansi. Saya memilih untuk di kesehatan karena dari kecil saya ingin sekali kayak belajar tentang ilmu kesehatan, kayak dokter gitu, Pak. Jadi pengen nambah ilmu tentang kesehatan. Berarti memang dari kecil ya? Ya, Pak. Berapa bersaudara? Saya anak terakhir dari 6 bersaudara. Anak terakhir dari 6? Ya. Yang nomor 1 di mana? Tinggalnya, Pak? Iya. Nomor 1 yaitu kakak, tinggalnya di Kuala Begumit, Pak. Kuala Gumit. Nomor 2? Nomor 2 abang, tinggal di rumah. Yang ketiga itu kakak tinggal di Stabat. Yang keempat juga abang, udah berumah tangga. Yang kelima itu kakak ikut suami. Ikut suami. Berarti yang udah married berapa ini yang udah? Semua udah mirip, Pak. Semua? Ya. Tinggal kamu? Ya, Pak. Waduh. Tapi setelah tamat ini langsung married? Enggak, Pak. Oh enggak, mana tahu kan gitu. Mana tahu langsung married, nggak tahu kita jodoh itu. Mana tahu jodoh setelah tamat ada yang lamar. Jangan ya. dulu lah, Pak. Oh jangan dulu, nggak terima dulu. Enggak. Bilang sama abangnya, bang nanti dulu ya, saya mau pendidikan gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi kan kamu berprestasi nih ya kan. Jadi berprestasi, saya lihat pun dari medsos atau dari kegiatan kamu di sekolah ini aktif ya kan. Mungkin itu salah satunya. Dan apa sih kunci kesuksesan kamu itu dalam meraih prestasi itu gitu? Kuncinya apa? Kuncinya itu yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa. Jangan bermalas-malasan gitu, Pak. Yakin kepada diri sendiri ya. Oke. Jadi sebelum kamu masuk sini
riwayat kamu berprestasi emang dari SMP atau gimana? Kebetulan saya dari SD juga berprestasi, Pak. Dari SD? Di kelas gitu. Juara terus. Terus juara? Iya, Pak. Ranking berapa itu? Pertama dari SD kelas 1 itu masih bermula ranking 4. Ranking 4. Nah, baru semester keduanya baru mulai ranking 1, Pak. Ranking 4, ranking 1. Iya. Lanjut ke SMP, Iya. ranking juga. Iya, Pak. Dapat beasiswa juga nggak kemarin? Waktu itu nggak ada, Pak, dari sekolah. Oh, dari sekolah kemarin nggak ada. Nggak ada. Baru di SMK Kesehatan lah ya, Iya. yang dapat ya. Oke. Oke, selanjutnya kan dengan kesibukan ini ya kan, kesibukan baik dalam pelajaran maupun ekskul, apalagi kamu katanya masuk ke dalam OSIS ya. Iya, Pak. Oke, gimana kamu mengatur waktu itu? Kan itu belajar dari pagi masuk jam 7.15 ya, masuk pulang jam 2. Nah, kan capek, pasti kan ada tugas, ada PR, ada mau menghafal, itu gimana cara ngatur? Terus kamu lagi ekskul, belum lagi dipanggil, ada kegiatan, nah gimana tuh cara ngatur waktunya? Cara ngatur waktu saya yaitu misalnya nih kan, Pak, kalau ada kegiatan gitu misalnya, pas di waktu itu ada waktunya ekskul gitu, Pak. Kan di sebelum ekskul itu pasti ada jam-jam yang kosong gitu kan, Pak. Ya. Nah, jadi di situ saya mengisi, misalnya ada tugas gitu, saya kerjakan di situ. Misalnya ada hafalan juga. Berarti jam kosong ekskul, sebelum ekskul kamu ngerjain tugas? Iya, Pak. Dan nggak capek? Kalau dibilang capek ya capek, Pak. Nggak capek? Karena kan kita belajar nih satu harian itu mapel yang berbeda-beda, pasti pemikiran pun beda juga, hafalan beda juga kan gitu. Nggak ada entah pause dulu besok lah ngerjain di rumah, lusa lah nantilah. Kalau misalnya waktunya panjang, ngumpul tugasnya bisa dikerjain di rumah, Pak. Setelah pulang sekolah atau setelah pulang ekskul. Gitu. Kamu ekskul apa masuk? Saya kebetulan ekskul paskib, rohis, sama Apa nari. satu? Oh, nari. Kan baru tuh juga, Pak. Oh iya, jadi 3 ya? Itu tabrakan jamnya enggak? Enggak sih, Pak. Kalau satu lagi, Pak, pramuka. Pramuka. Jadi 4. Jadi Kamu kan ikuti ekskul. Paskib di hari Senin, rohis di hari Kamis, pramuka di hari Jumat, tari di hari Sabtu. Tadi hari Sabtu. Ya, Pak. Berarti nggak berbenturan ya? Enggak, Pak. Tapi nggak capek ya? Biasa kan anak SMK atau SMA sederajat boro-boro ikut ekskul 2 kan, 1 aja pun dia kadang mangkir. Iya, karena saya ngambil ekskul juga ngapain juga di rumah, nggak ada temennya juga, Pak. Gitu. Oh iya. Jadi kayak nyari kesibukan aja di sekolah, banyak-banyak ikut ekskul gitu. Cuman kalau ya misal capek, bisa kan juga jeda dikit gitu. Jadi di rumah kamu setelah pulang, kalau nggak ekskul nih ya nggak ekskul, kamu pulang rumah tuh nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan gitu ya? Paling bantu-bantu orang tua. Oke, orang kerja apa orang tua atau ada usaha? Orang tua kerja petani, ibu berumah tangga. Ibu rumah tangga, ayah petani. Iya, Pak. Petani ya. Di punya sendiri. Punya sendiri di wilayahnya di mana? Di kurang tahu, Pak. Oh, nggak tahu ayah tuh. Berarti kalau kamu pergi sekolah, ayah masih di rumah atau ayah pergi? Kamu belum pergi, ayah udah pergi kian nih, pergi ke kebun atau ke ladang ini? Ke ladang. Nah, ke ladang. Nah, kamu pergi ke ladang, ya kan? Ayah kamu pergi ke ladang, baru kamu pergi sekolah atau gimana? Ketemu nggak pada pagi hari Ketemu, itu? Pak. Ketemu. Oke, apalah yang itu gimana ketemunya, hanya say hi atau yuk makan sarapan bareng nggak kan? Kadang gitu, sini. Saya sarapan selalu sendiri karena saya piginya juga cepat, Pak. Oh, berarti kamu makan
Iya kan, setelah sarapan sendiri sama mama nggak? Iya, mama yang nemenin. Mama yang nemenin. Ayah masih tidur? Enggak pak. Oh enggak, jadi Duduk lah. duduk. Berarti nanti lah ya kan gitu, nggak bareng lah sarapan Iya, Pak. gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah perjalanan lah kan gitu kan, nggak mudah ya kadang-kadang kita berprestasi ini ya. Ada nggak hambatannya itu untuk meraih pencapaian itu, hambatannya? Untuk saya ini kan kadang-kadang contoh orang yang juara 1 atau orang yang ranking itu hambatannya pertama itu di kurangnya tidur gitu. Aduh menghambat kali, capek kan gitu. Atau gimana, ada yang lain nggak selain itu? Hambatannya yaitu apa ya pak? Kayak kurang aja gitu di rumah juga, karena kan banyak kegiatan juga kan pak di sekolah. Jadi hambatannya itu nggak banyak pak. Nggak banyak. Apalah yang nggak banyak itu? Contoh kan kamu ini kadang-kadang kalau kita itu punya kegiatan full kan pasti ada hambatannya. Pertama capek, letih, terus kurang istirahat kan gitu. Terus interaksi kepada orang tua karena banyak PR mungkin kurang atau gimana, kan ada banyak hambatannya. Ya saya setiap pulang eksklusif sering sekali kalau setiap pulang ke rumah langsung ke kamar pak, gak ada keluar. Belum tidur? Iya, mandi pak, Oh, karena mandi. kan mandi juga di kamar. Oh, kamar mandi di kamar. Oh iya. Ya, cuman itu hambatannya nggak ada lah berarti. Nggak ada ya? Kan ada itu hambatannya, misalnya maaf cakap ketika di pelajaran atau di mana pak, hambatannya biaya pak, transportasi pak, terlama gitu, nggak ada ya? Kamu ke sekolah naik apa ini? Kereta pak. Naik sepeda motor? Oh, sendiri? Teman searah nggak ada ya? Ada, cuman perginya nggak barengan. Pernah nggak terjadi ketika kan kamu pergi cepat, ya kan? Berarti otomatis kamu lebih pagi lah ini ya kan? Ada nggak hambatan atau kendala? Contoh ban bocor, karena kita pagi-pagi kali kita pergi, ban bocor nggak ada tuang tempel. Nah, pernah nggak terjadi seperti Kan itu? saya nih pergi cepet nih pak, Hmm. karena saya bangunnya kesiangan juga, jadi kayak panik gitu, karena kan kita masuk jam 7.15 Iya. kan. Saya bangun kadang terlambat, jadi harus buru-buru. Itu kan Tapi ketika sampai di sekolah nggak terlambat ya? enggak pak, Nggak karena pernah kan ya? Ini Cuman ya terlambat di jam kita lah mungkin. Kan kadang-kadang ada jam kita itu kita setting itu di keterlambatan pribadi kita, ya kan? Bukan keterlambatan sekolah. Contoh kok saya udah jam 7 ini terlambat nih, kan gitu misalnya. Padahal di sini enggak, 7.15 itulah dia jam masuknya. ya pak. Ya kan gitu. Terus bagaimana kamu itu menemukan motivasi untuk tetap terus berkembang? Karena kan kamu setahu saya semester 1 ranking, Ya pak. ya kan? Nah gimana itu motivasinya supaya terus tetap berkembang lah, tetap terus berprestasi? Gimana itu? Karena ada kakak yang terus dukung. Kakak nomor 5 pak. nomor 5. Ada kakak yang terus dukung untuk biar supaya maju gitu pak, biar jangan menyerah gitu. Karena kan di sini juga lumayan sulit gitu pak, pelajarannya juga. Jadi kalau misalnya terus belajar, jangan pernah berhenti untuk menggapai cita-cita kita. Oke, jadi kamu bilang di support lah artinya. Iya, Pak, gitu support. kan. Berarti kamu pernah ngeluh? Pernah Apa yang keluhan apa itu? kayak misalnya kayak ini misalnya kayak kak aku kayak gini belum bisa, misalnya Di mana? Di mata pelajaran atau di mana? Atau di ketika tugas kan gitu terlalu banyak dan mengumpulkan tugas itu bareng gitu artinya, atau gimana? iya pernah juga pak mengumpulkan tugas itu saat barengan, tapi di situ saya kayak ya udahlah kerjain aja gitu pak,
biar cepat selesai. Kalau nggak dikerjain gimana selesainya? Kalau masalah nilai nomor 2 lah, yang penting kita laksanakan lah tugasnya Pak. itu kan. Kan terkadang siswa ya dia belum ngerjain udah dibilangnya susah. Iya Pak. Pak susah kali katanya, ya kan? Kadang kan gitu, susah kali Pak, belum dikerjain. Nah, padahal aku rasa kemungkinan kita kerjai misalnya salah enggaknya itu pun kadang-kadang belum tentu juga kan gitu. Contoh kayak kadang-kadang kan orang yang nggak suka pelajaran ini hitung-hitungan, ya kan, hitung-hitungan dia nggak suka X tambah 2Y, apa kan gitu. Cuman kalaulah kita mengerjakan itu sendiri atau kita kerjakan, mungkin kita bisa paham kan. Kadang-kadang kan mereka belum lah ngerjakan sendiri, mereka udah bilang nggak mampu kan gitu. Jadi ya itulah mungkin yang doktrin pada siswa-siswa saat ini tuh seperti itu, ya kan. Belum lah dikerjai udah bilang nggak bisa, belum dikerjai udah bilang capek kan gitu. Oke, apa namanya selanjutnya, kan ini kamu belajar nih ya udah setahun ya, ini naik kelas 2 ya kan. Pernah nggak stres? Waduh stres, pusing kepala saya, aduh nggak siap-siap, aduh kenapa ini terjadi, atau ada permasalahan maaf cakap di keluarga. Pernah nggak stres ketika ketika saat ini kamu jalani kegiatan kamu inilah, pernah nggak mengalami stres gitu? Kalau stres karena keluarga, alhamdulillah enggak Pak. Tapi kalau misalnya panik saat kayak mau UPK gitu Pak, kan otomatis itu banyak responsi, banyak tugas, jadi kayak panik gitu Pak, takut prakteknya nggak bisa, takut gagal gitu kan Pak. Jadi disitulah Pak paniknya. Tapi alhamdulillah lancar pada saat UPK-nya. Ada nggak arti dari nama kamu itu, Afwina Nurulantika? Terus apa? Ada marganya nggak? Saya tanya cuma Nur Pak, cahaya. Oh, Afwina Nur, Afwina adalah cahaya gitu. Iya, bukan? Ya, Nggak pernah tanya sama orang tua ya? Enggak. Bu, ya, Mak, apa sih arti nama saya ini kan gitu? Yang buat nama saya kakak Pak, cuman katanya ada artinya, tapi saya lupa Pak. Lupa? Ya. Oke. Nanti bisa mungkin PR lah ya, kan gitu. Karena kan kita harus tahu sih namanya. Contoh saya, Zulkifli Nasution. Zulkifli itu ada nama sebuah nabi. Nabi ya. Terus kenapa Nasution? Marga dari kakek, ayah saya itu Nasution semua. Jadi kan turunan nih. Ini Zulkifli itu nabi, makanya agak-agak berat saya kok dibarengkan dengan nama nabi ya kan. Kayak seperti nama Muhammad. Namanya Muhammad, sholat pun tidak, ya kan? Kok namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya wasallam, karena berat itu kita ambil nama yang seperti nama-nama nabi itu berat. Ya bagus kita Bobby, ya kan? Bobby, Jaka gitu-gitu. Karena berat tuh namanya. Oke, bagaimana lanjut kita ya? Bagaimana ya kamu itu menemukan keseimbangan antara prestasi akademik dengan aktivitas sosial dan kesehatan kamu gitu? Bagaimana cara menemukan keseimbangannya itu gimana supaya kita bisa berprestasi, terus pun aktivitas kita jalan sama kesehatan mental kita itu baik gitu, gimana? Aktivitasnya itu gimana Pak? Ya kan banyak aktivitas apa aja kamu yang kamu kerjakan selama ini gitu. Di sekolah atau di rumah? Terserah kan aktivitas itu, mau di rumah baik di sekolah kan, bebas apapun. Menyeimbangkannya itu kayak akademik kan tentunya belajar kan Pak. Nah kalau misalnya di rumah aktivitasnya itu membantu orang tua atau mengerjakan tugas. Jadi kalau di sekolah itu ekskul aktivitasnya, menyeimbangkannya itu
Sesuai jadwal waktu aja lah ya. Iya Pak. Nah, ya kan, sesuai waktu gitu. Pernah nggak apa namanya, kamu nih seperti kesehatan kamu tuh terganggu, coba sakit, pernah sakit nggak? Pernah Pak. Apa sakit apa? Saya kemarin libur, saya sempat diinfus juga. Pas pula liburnya ya diimpus ya, bukan ketika aktif belajar mengajar kamu nggak diimpus, malah nggak ada kegiatan malah diimpus. Iya Pak. Kok lain? Kayak Ya. itu juga Pak, waktu itu kurang fit, jadi lemas, jadi diinfus. Mungkin gini, karena kamu nggak ada kegiatan, badan nggak bergerak, otak nggak berpikir, sakit. Bisa jadi Pak. Bisa jadi ya. Nah, kan gitu. Ada orang kan seperti itu, mungkin ini salah satunya karena menarik, karena kenapa kok banyak kegiatan, aktivitas banyak, malah nggak sakit, nggak pernah sakit, nggak pernah izin. Toh malah libur di semester Kemarin itu. semester genap ini. Ya, malah libur 2 minggu apa berapa itu? 3 minggu malah sakit berapa hari? Semingguan. 1 minggu lagi, gimana? Aduh, malah nggak ngapa-ngapain. Harusnya sehat bugar. Yang dari timbangan katakan 45 bisa jadi 60, 55 kan gitu. Naik, kenapa? Bangun pagi, makan, main game, tahap nggak ada kegiatan, dia tidur, bangun tidur, makan, ya kan, makan, setelah itu tidur kembali sampai sore, makan lagi, mandi, makan, tidur, makanya kadang-kadang naik. Ini kamu nggak, udahlah istirahat malah sakit. Nah, luar biasa kamu. Iya. Oke, lanjut ya. Ini kamu berprestasi ya, berprestasi, alhamdulillah. Apa sih prestasi kemarin yang diberikan dari sekolah SMK Kesehatan Galengisan Mandiri kepada kamu di semester genap kemarin tuh apa? Prestasi apa aja? Yang pertama yaitu nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Ya Pak. Nilai tertinggi apa nih? Nilai tertinggi dari kelas. Berarti juara umum. Iya Pak. Juara umum, kamu mendapatkan nilai tertinggi ya, kamu juara umum. Apalah ininya, hadiahnya itu apa? Hadiahnya bonus SPP selama 3 bulan. SPP selama 3 bulan. 3 bulan. Berarti kamu bebas nih SPP. Iya Pak. Oh, 3 bulan kamu bebas SPP. Dikasih dari yayasan. Iya Pak. Oke, selanjutnya ada lagi? Ada Pak. Yang itu siswa terbaik. Siswa terbaik. Kategori Kategori pertama terdisiplin. disiplin, kerapian, dan tidak mempunyai masalah terhadap BK. Nggak pernah masuk BK BP. Enggak, Oke. Dan Absen. absen juga Pak, paling Ya, karena kamu tadi kan nggak pernah absen kalau capek, kalau banyak kegiatan nggak absen, nggak sakit. Tapi kalau nggak ada kegiatan malah sakit 1 minggu, gitu ya? Iya, Pak. Oke, itu apa? Bonusnya, hadiahnya apa itu? bonusnya gratis SPP 1 bulan. SPP lagi 1 bulan, berarti 3 bulan tambah 1 bulan, 4 bulan. Ada lagi? Enggak Pak. Enggak. Pernah nggak kamu, kalau siswa ini kan ada dapat apa itu namanya itu program Indonesia Pintar, kamu dapat nggak? Oh iya Pak, ada. Dapat. Dapat. Kapan dapatnya itu? Katanya 17 nanti Pak, bulan 8. Bulan Agustus ini. Iya. Kamu dapat lagi? Iya Pak. Masya Allah. Jadi sebelumnya di SMP pernah dapat PIP nggak? PIP ya, Program Indonesia Pintar. Nah, itu sebelumnya pernah dapat? Enggak pernah Pak. Baru ini dapat? Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin membantu lah ya. Iya, alhamdulillah Pak. Berapa katanya dapatnya kalau PIP ini? Mungkin 1 juta Pak katanya kemarin. Lihat. 1 juta ya? Iya. Berarti 1 juta. Kalaulah dibayarkan SPP mungkin dapat berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Jadi kalau kita hitung, kamu dapat beasiswa dari yayasan SMK Kesehatan 3 bulan tadi ya. Tambah siswa terbaik 1 bulan, 4 bulan. Tambah keluar nanti Agustus bisa bayar SPP 2 bulan, 6 bulan berarti ya. Iya Pak. Masya Allah.
Di 6 bulan kamu bebas lah ya. Alhamdulillah. Orang tua tahu itu? Tahu Pak. Apalah tanggapan orang tua kepadamu? Tanggapannya itu senang, terutama bangga, terus ada pesan yang disampaikan. Apa terus, pesannya itu? Terus pertahankan prestasinya, jangan bermalas-malasan. Gitu, Pak. Itulah tadi. Jadi ketika kamu ini diumumkan lah ini, perasaan kamu apa? Diumumkan, dibariskan di seluruh siswa, baik dari kelas 10, 11, 12 itu ya. Itu apa sih tanggapan dipanggil nama kamu? Kok bisa itu? Tanggapannya gimana? Pertama saya mendengar nama saya dipanggil kayak terharu Loh, gitu Pak. Kok saya? Kan gitu ya? Iya Pak, Kok kaget saya? gitu. Oh, iya. Bangga juga Pak, karena selama ini nggak sia-sia juga. Apa namanya yang saya kerjakan itu ada hasilnya. Kasih dong kepada siswa lain, apa sih triknya supaya apa namanya kamu bisa seperti ini, sampai sekarang saat ini, kenapa bisa berprestasi, gimana, ada nggak tipsnya? Boleh nggak berbagi tips, boleh nggak? Boleh ya. Apa tipsnya? Entah 1, 2 boleh lah. Dulu waktu saya di SMP Pak, pernah saya dibilangi sama guru saya waktu mau naik SMA ini Pak. SMP mana menurut apa? SMP MTS Al-Islamiyah. Iya Pak, dulu dibilangin kalau mau lancar urusannya atau rezekinya gitu sering baca Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Ar-Rahman dibaca seminggu berapa kali atau sehari berapa kali? Saya setiap hari Pak. Setiap hari baca? Kapan kamu baca? Saya karena waktunya di malam hari itu banyak, jadi saya waktu habis maghrib. Habis maghrib. Biasanya itu kan Pak Al-Waqiah kalau nggak salah dibaca subuh gitu. Tapi saya jarang baca subuh. Jadi saya bacanya di maghrib. Maghrib. Dua-dua itu Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya. Berarti kamu udah hafal lah ya? Iya, kalau misalnya ditunjukin ayat pertama gitu Pak, saya tahu lah. Berarti ketika ada diucapkan ayat pertama, kamu bisa sambung ayat. Ya, bisa gitu Pak. ya. Karena kamu udah sering kan. Itu berapa? Itulah pengamalan. Selain itu? Selain itu ya rajin-rajin sholat gitu Pak, terus belajar. Gitu. Ada nggak misalnya sholat harus sholat tahajud atau apa, sering nggak melakukan hal itu? Saya sering juga, tapi dalam seminggu saya kadang karena capean gitu Pak, jadi kayak jarang terbangun malam. Tapi kalau saya bilang hari ini harus terbangun malam gitu, pasti saya terbangun Pak. Jadi dulu saya sering seminggu itu 3 kali Pak, tapi sekarang 1 kali. Tapi tetap masih ada ya? Iya Pak, masih. Oke. Ya. Ada nggak ya, setiap pelajar itu pasti memiliki mata pelajaran yang disukai dan yang tidak kita sukai, ya kan? Apa itu mata pelajaran yang, maaf cakap, bukan kita nggak suka lantas kita nggak pelajari, artinya aku kayaknya nggak gimana sih apanya, enjoy kan kalau kita suka pelajaran itu kita enjoy kan, gitu, enak. Kalau ini dah malas-malasan sikit kan gitu. Ada nggak mata pelajaran itu? Kalau mata pelajaran yang nggak saya suka itu nggak ada Pak. Nggak ada? Saya suka cuma netral aja. Oh, berarti gitu, Pak. sama-sama. Ya. Oke. Yang paling disukai mata pelajaran apa? Kamu Kalau apa? saya itu pelajaran jurusan, yang pertama yaitu LKD, Laboratorium Kesehatan Dasar. Yang kedua anatomi. Anatomi fisiologi. Iya Pak. Yang ketiga DMLDKL. Apa itu? Dasar Manajemen Laboratorium Kesehatan Dasar. Gitu. Oke, cita-cita kamu apa nih? Cita-cita saya menjadi dokter. Dokter? Iya Pak. Dokter apa? Keinginan saya dokter ahli bedah. Ahli bedah. Oh, ahli bedah. Mudah-mudahan tercapai ya, karena kan ada juga setahu saya itu beasiswanya juga ada itu
kedokteran itu kan. Mana tahu kamu nanti setelah ini juga ada jalur-jalur ya untuk mencapai perguruan tinggi negeri ya. Untuk mencapai itu melalui jalur beasiswa kan, kejarlah kan gitu, supaya bisa meringankan pembiayaan dana untuk di keluarga ya kan, seperti itu. Oke, pesan terakhir nih ya, bolehlah kamu kasih pesan untuk adik-adik yang di kelas 10, kan kamu udah ke 11 ya kan, atau untuk motivasi teman-teman kita lah sejauh siswa SMK Kesehatan Garing Insan Mandiri gitu. Pesannya gimana, apa? Motivasinya yaitu terus yakin terhadap diri kita sendiri dan terus kejar cita-cita kalian, jangan mengeluh dan jangan pernah menyerah. Untuk masa depan kita. Oke, terima kasih Afina Nurwulantika. Ya, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih juga kamu telah meluangkan waktu ya pada acara ini, acara kita podcast sekolah ya, Gimers ya, supaya Gimers di luaran sana ya, Gimers yang udah di rumah itu bisa termotivasi ya. Mungkin kan gitu, ada orang yang beranggapan di SMP dia nggak ranking nih kan gitu, mungkin dengan cerita kita sharing kan gitu, kita sharing mungkin mereka termotivasi, oh kayak mana kalau saya amalkan Al-Waqiyah sama Ar-Rahman kan gitu, kayak mana gimana, ada nggak perubahan dalam diri saya ketika saya amalkan tahajud kan gitu, seminggu 4 kali 5 kali ataupun setiap hari kan gitu. Nah mungkin itu ya kan, mungkin bisa jadi perubahan ya kan, kalau mereka mungkin mencoba kan gitu, mencoba gimana efek dari itu semua gitu ya. Dan satu lagi, jangan malas ya kan, kalau malas nggak ada obatnya. Apotik sebesar Kimia Farma di pabrik pun kurasa belum ada ya obat malas ya. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan siswa-siswa atau guru di SMK Kesehatan Garing Insan Mandiri ini. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.